Hai guys, sorry muka bantal banget karena memang udah abis pulang glamping itu aku sakit. Mungkin karena nggak terbiasa, tapi ya oke lah. eh Lanjut ke part berapa ya? Part satu kan springtime, part 2 itu summertime. Kita bicarain tentang season di UK ya. Especially karena aku tinggal di South England, jadi aku berbicara yang di deket-deket London, oke? Kalau yang di North kayak di Glasgow, di Wales, di sebelah sana lah, di itu aku kurang begitu paham. Kayaknya lebih dingin sih pastinya, dan mereka lebih bersalju ya, thickness saljunya itu lebih daripada di South. Oke. Nah, sekarang kita mau berbicara di part 3 winter season. Oke. Winter season itu musim dingin. Jadi biasanya pada saat winter itu kan, kalau summer kan daytime-nya tuh lebih lebih panjang ya, karena summer itu pas, apalagi akhir-akhir summertime itu sunset itu bisa di jam 10 malam kayak gitu-gitu. Jadi daytime itu lebih panjang. Kalau winter time itu kebalikannya yaitu eh pada saat winter time itu biasanya jam pas sore itu udah gelap, udah jam 3 setengah 4 gitu udah sunset. Kayak jadi udah gelap. Aneh ya, cukup unik. Yang paling unik di masa transisi antara summertime dan winter itu adalah eh jadi kan kalau orang dulu ya, apalagi orang Indonesia bilang kalau misalnya, aku sih nggak mau, tidak bermaksud rasis, tapi aku pernah mendengar ya, di salah satu agama menyebutkan kalau eh melihat matahari dan bulan di langit bersamaan itu tanda-tanda kiamat. But the first time I seen that, I was so shocked. And then I told my husband, "Oh my God, it's coming." And then he asked me back, "What do you mean? The end of the world? What are you talking about?" He asked me back again. And then I said, "Yes, I saw. That's the sun and that's the moon." And then dia bilang, "Aduh, di sini tuh udah biasa. Itu tandanya adalah masa transisi antara summertime ke winter time gitu." So, jadi winter time itu jadi gelapnya, dark time-nya itu lebih panjang dibandingkan di summertime. Lalu dinginnya itu derajatnya kalau di South England itu, kalau daytime itu biasanya di berapa ya? Kalau di awal-awal sih di tujuan, di enaman ya. Terus malamnya itu biasanya masih di eh 2, 1 atau zero. Nanti kalau pertengahan tuh udah mulai lebih dingin. Eh daytime itu biasanya 6, 5, 4, lalu malam itu minus. Apalagi di Januari, karena aku itu deketnya tinggalnya deket pantai. So big windy selalu. Dan kalau Januari dan Februari itu, kalau di UK itu apalagi South England ya, kalau di North itu mereka tuh lebih ke salju, kalau kita itu angin dan hujan. Jadi aku tuh paling gak suka di stay di UK pada saat Januari dan Februari, dan aku tidak menyarankan untuk kalian yang ingin visit ke UK pada bulan Januari atau Februari. Memang tiketnya itu pasti murah banget. Karena ya gitu, eh yang akan kalian dapatkan itu hujan, dingin, kemudian pastinya perlu jaket tebal, perlu raincoat dan lain sebagainya. Cuma sih kalau orang UK ya, English people itu mereka tuh sama hujan itu nggak terlalu bagaimana seperti orang Indonesia, Kak. Jadi eh
suamiku pun kaget pada saat aku bilang kalau aku kena hujan itu pasti aku demam. Dia tuh kaget. Dan aku bilang itu udah biasa, kayak masuk angin, terus demam karena hujan, itu udah biasa. Terus dia bilang, ya ampun, kamu tuh aneh deh katanya gitu. Eh, dia nggak menyebutkan generalisasikan orang Indonesia ya, enggak loh. Dia berbicara tentang aku. Aneh ya, dikit-dikit sakit gitu dan sebagainya. Tapi itulah, it is what it is. Buat orang Indonesia kalau kena hujan pasti sakit kepala, demamnya gak sih? Kalian begitu gak sih? Apa aku doang? Alright. Terus lanjut lagi. Yang eh positifnya untuk kalau kalian mau datang di bulan di winter time, terutama di bulan Desember. Oh my lord. Itu yang namanya Christmas lights, terutama di London, itu sangat wonderful, beautiful. That's the best time to see Christmas lights in UK. Dan pastinya tiketnya akan mahal dan kalian pasti harus beli ekstra jaket yang paling tebal karena pasti dingin, karena di Indonesia kalian nggak pakai. It's good if you already got. Tapi kalau kalian belum punya, jangan khawatir, di sini ada salah satu store. Aku nggak tahu bisa menyebutkan brand atau tidak, namanya Primark. Itu mereka menjual barang-barang yang sangat murah. Biasanya turis-turis tuh belinya di situ. Karena buat turis kan pakainya hanya sesekali ya pada saat liburan doang. Jadi harganya miring sekali. Jadi nggak seperti brand-brand lainnya. Jadi Primark itu ada di mana-mana, ada di London, ada di kota aku juga. So, yeah. Di winter time juga biasanya makanan yang paling utama adalah soup. Tomato soup, lalu kemudian mushroom soup, lalu pokoknya bersup-supan lah. Supnya itu biasanya ada apa namanya, sourdough on the side atau roti-roti lah on the side gitu. Itu biasanya English food di winter time. Ya, dan hot chocolate. Terus kita biasanya pakai pajamas. Pasti ada pajama lucu kalau pas lagi winter time. Lalu kos kaki yang imut-imut lucu, cute gitu kalau di winter time tuh serunya. Tapi ya kalau dinginnya sih ya jujur aku nggak suka. Ya, bahkan orang Inggris pun nggak suka. Dan biasanya kita harus pakai sepatu boot dan juga long john. Buat kalian yang tahu long john, itu bukan roti long john tapi adalah seperti stocking tapi thicker. Jadi ya gitulah. Jadi cukup sekian informasi dari aku. Jangan lupa nonton sampai habis supaya algoritma aku oke. Dan juga follow and I will follow you back. Salam dari UK buat kalian semua. Semoga kita semua sehat selalu. Bye bye, much love from UK. Bye.